Pak, kebetulan kita tamu di sini. Ikam lagi mau apa di sini? Mau tek lombok. Daripada tangan kamu padat. Mending kita, karena ini adalah program sama-sama Ramadan, kita bawa keliling ya, Pak? Nah? Lumbuk koma ya, Pak? Lumbuknya tinggal aja dulu. Oh iya, Pak. Kita aja dulu. Kayak Pak, oke? Lumbuknya larang tapi nya. Ada Pak, kita langsung aja orang Padang udah. Kemana? Ramadan ceria penuh kenda dan tawa, sahur bersama cerita tak habisnya. Bangun di pagi buta, rasa kantuk terlupa. Dengan semangat besar puasa kita jaga. Jalan ramai dengan lampion penuh cahaya, senyum hangat terlukis di setiap wajah. Tarawih berderai dalam malam dan syahdu, kita berzikir jaga hati tetap padu. Ramadan ceria kita bersama, tak ada luka yang menganga. Berbagi kasih tanpa madah, di bulan suci penuh anugerah. Lilin wajah malam menghias, doa bergema tanpa batas. Dengan cinta kita bersua di Ramadan pura-pura. Oke pemirsa Tapin TV, sekarang kita sedang bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Nah, mungkin pemirsa di rumah masih asing ya, masih belum terlalu kenal siapa sosok beliau ini. Maka hari ini kita akan berbincang nih lebih banyak dengan beliau mengenai Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Ibu. Boleh perkenalkan nama pian, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ibu Fauziah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, atau tadi ya memang agak susah juga ya. Kadang-kadang dalam singkatan itu ya ada juga yang kepanjangan katanya ya, DPMPTSP Kabupaten Tapin. Nah, Ibu BTW kan anak muda lah, biar kayak kita chill anak muda. BTW Ibu sudah menjabat sebagai Kepala DPM PTSP ini sudah berapa lama, Bu? Alhamdulillah kita diberi amanah untuk menjabat Kepala Dinas ini terhitung tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan sekarang. Oke. 2023 belah. Ya. Ini Pak, Bu, kayak ini kan pian perpindahan ya, boleh setahu ulun pian tuh perpindahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja kemudian ke DPM PTSP. Nah, itu tuh Bu, apakah pian nih meneruskan aja kah inisiasi dari Mall Pelayanan Publik ini atau memang pian yang merancang nih, Bu, dari awalnya? Seperti apa tuh perjalanannya sampai ada MPP di masa jabatan pian nih? Ya. Sebetulnya kita juga agak kaget ya. Kemarin menerima informasi mau ada mutasi. Nah, kita udah 7 tahun ya kurang lebih di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Ya kepinginnya sih sampai dengan pensiun, karena kita udah purna tugas nanti di Februari 2026. Tapi karena memang aturan juga yang berlaku. Kemudian juga terkait dengan ada komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Tapin. Nah, memang untuk direncanakan itu sejak tahun 2021. Nah, tapi karena mungkin perlu persiapan yang matang, sehingga dari perjalanan waktu 2021 sampai dengan 2023 belum bisa terwujud. Nah, pada saat itulah pimpinan kita mungkin karena melihat beberapa gebrakan ya di Dinas Tenaga Kerja yang pada awalnya mungkin tidak terlalu dilirik. Alhamdulillah Dinas Tenaga Kerja kita kemarin bisa melatih masyarakat Tapin itu dalam
pelatihan bahasa Jepang selama 5 bulan, dan alhamdulillah mereka yang dilatih sebanyak 10 orang, 4 orang sudah berangkat dipanggil perusahaan Jepang untuk bekerja di negara Sakura. Nah itu 4 orang dan dengan gaji 30 juta per bulan, kontrak 3 tahun. Nah itu banyak dari daerah-daerah lain juga yang belajar ke kita. Kemudian mungkin dari penilaian itu dari pimpinan daerah itu tentunya kepingin sekali bahwa kita Tapin ini salah satu kabupaten yang mempunyai mal pelayanan publik, dan akhirnya sejak akhir Juli itu kita diberikan tugas untuk dari awal. Jadi kita datang itu belum apa-apa lagi. Dinas-dinas memang sudah ada perjanjian ya, mereka bergabung, kemudian kementerian lembaga secara administrasi sudah ada kesediaan. Tapi gerakan untuk sama-sama nanti dalam satu tempat itu belum terlaksana. Nah akhirnya di Agustus 2023 itu, di 23 Agustus kita bisa soft launching. Soft launching itu adalah pengakuan dari daerah kita supaya bisa bersatu dalam suatu wadah. Nah, untuk menuju ke tahap grand launching, nah sebetulnya perlu proses. Biasanya kalau secara nasional itu 3 bulan. Nah, tapi alhamdulillah kerja keras kita pada saat mungkin di detik-detik akhir ya pimpinan daerah kita mau selesai tugas, kita alhamdulillah di 15 September 2023 sudah bisa grand launching secara nasional dan langsung diresmikan oleh Menpan RB yang diwakili oleh Deputi Pelayanan Publik Ibu Diah. Nah alhamdulillah bisa diresmikan. Nah jadi sejak saat itu kita mulai pembenahan. Nah awalnya itu mungkin yang aktif tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini ada 30 gerai pelayanan yang ada di mal pelayanan publik. Di antaranya ada 16 SKPD yang bergabung, kemudian 14 dari kementerian lembaga yang tergabung di mal pelayanan publik. Jadi memang perlu kerja keras. Jadi kami itu di akhir Juli itu dari 23 Juli sampai dengan akhir bulan itu tidak ada kerja tuh pulang siang, setiap hari pulang malam. Nah supaya apa yang menjadi, kita juga berniat kerja kita tuh memang untuk masyarakat dan diniatkan juga untuk ibadah, untuk semua dipermudah untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat kita. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa mal pelayanan publik ini berdirinya tahun 2023 lah. Dengan awalnya tuh Bu, berapa gerai Bu? Kalau yang pertama itu aktif cuma memang dari secara administrasi ya sudah ada 29, tapi yang aktif kemarin baru 20. Jadi kita secara perlahan koordinasi sama kementerian lembaga, sama dinas juga. Jadi kemarin kami harapkan dinas itu yang namanya sudah kita memberikan kemudahan buat masyarakat, jangan setengah hati. Ya pelayanan itu betul-betul jangan masih ada dinas itu yang mau melayani sendiri. Semua fasilitas sudah kita siapkan di sini. Jadi mejanya, komputernya, jaringan internetnya, listrik, semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Nah jadi semua sudah sangat dipermudah. Dan alhamdulillah kita untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu tidak semua kabupaten kota punya mal pelayanan publik. Jadi dari 13 kabupaten kota kita kabupaten yang ke-6. Jadi masih ada 7 lagi yang pada tahun 2023 belum punya mal pelayanan publik. Oke. Ini kan Bu, mal pelayanan publik ini pernah dikunjungi oleh kabupaten kota lain karena memang kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah mungkin kiat-kiat yang Ibu dan rekan-rekan kerja lainnya yang sudah dilakukan itu apa aja Bu sampai bisa di titik itu? Jadi alhamdulillah kita kemarin yang pertama dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada, karena mereka juga lagi siap-siap juga nih. Nah bahkan sudah 75% lah. Nah ada kunjungan ke kita. Kemudian dari Kota Baru yang cukup jauh, Kota Baru memang juga belum. Kemudian dari Kota Palangkaraya
Nah, jadi mereka ya sharing lah, makanya kita tidak ini juga kan, karena memang juga kita masih banyak belajar juga, khususnya ke kabupaten tetangga. Nah, jadi untuk kiat-kiat kita berusaha ya menghadirkan semua gerai itu bisa aktif lah dari semua perjanjian yang dilaksanakan. Misalnya kalau kementerian lembaga sih ada beberapa yang tidak bisa buka tiap hari, tapi harus mereka punya target waktu, misalnya 1 minggu tuh 2 kali diberi kejelasan. Jadi kita biar bisa memberikan informasi juga kepada masyarakat. Nah, tapi untuk SKPD itu rutin tiap hari mereka standby. Kemudian yang kedua, kita tidak melupakan juga karena untuk pelayanan bukan hanya pelayanan prima, tapi pelayanan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Oleh karena itu kami tetap melaksanakan program untuk service excellent bagi pegawai DPM PTSP, itu khususnya kita 2-3 kali 1 tahun. Kemudian untuk yang gerai-gerai dari instansi terkait itu kita programkan minimal 1 atau mungkin 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian kita juga kalau ada event-event kayak rapat koordinasi di provinsi, kemudian juga di tingkat nasional. Nah, itu juga kita mempublikasikan pelayanan-pelayanan kita di MPP, bahkan kita punya inovasi-inovasi pelayanan kita, karena juga tidak semua MPP punya kafetaria. Kita ada suatu kafetaria Rimpi namanya. Kafetaria itu kita gunakan untuk Jumat Berkah, karena kami 1 bulan sekali ada memberikan makanan, minuman kepada seluruh pegawai DPM PTSP dan juga pengunjung atau pengguna layanan untuk bisa gratis ya makan minum di kafetaria kita. Kemudian juga kita ada satu kemarin yang kami publikasikan di waktu pertemuan dengan penilaian kinerja PTSP di Kalimantan Timur. Nah, itu kita punya ruang menikah. Nah, ruang menikah yang kita publikasikan ke masyarakat, dihiasi dengan hiasannya indah, kemudian juga gratis, dan kita juga memberikan minuman-minuman, snack-snack, dan sound system sudah kita siapkan. Jadi kita sudah ada MOU dengan seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tapin, kemudian dengan Kementerian Agama. MOU-nya kemarin ditandatangani pada saat anniversary di bulan September. Kita sudah ada kerjasama. Jadi KUA yang memang mungkin terlalu sempit tempatnya untuk menikah masyarakat, kemudian lahan parkirnya juga terlalu sempit, jadi kita bisa alihkan ke mal pelayanan publik. Jadi itu memang tidak ada biaya, gratis. Jadi yang namanya Pak kemarin menyampaikan untuk aturan yang nikah di kantor itu bukan hanya KUA, tapi di mal pelayanan publik juga dianggap kantor juga. Jadi gratis semuanya. Memang tidak semua MPP menggratiskan tempat menikah, dan bahkan program kami di 2025 bagi masyarakat yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, kita bisa handle ya, bisa mereka cuma datang aja langsung ke MPP. Nah, kita semua rias, baju pengantin, semua snack-snack, sound system, dan juga biaya untuk pernikahan itu juga digratiskan. Kita udah anggarkan di tahun 2025 untuk masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu. Jadi syaratnya mungkin dari keterangan desa kecamatan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu, kita akan jamin seluruhnya dari rias, baju, kemudian ya semuanya lah. Mungkin sampai fotografernya digratiskan. Nah, bagi masyarakat kita yang memang tidak mampu. Nah, itulah mungkin ini. Kemudian kita ada juga welcome drink setiap pengunjung, silakan kalau mau yang gratis. Dan kita juga ini ada bazar murah. Nah, bazar murah sampai dengan
menjelang bulan Ramadan sampai bulan Ramadan, mungkin sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Nah, kita ada bazar murah di kafetaria kita. Nah, sudah banyak yang belanja dari pengguna layanan, memang untuk harga-harga memang paling tidak di bawah atau mungkin sama dengan harga pasar. Nah, sementara ini ya alhamdulillah kita juga setiap hari itu kalau gula itu kurang lebih 50 kilo per hari itu kita menjual di kafetaria Rimpi di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin. Oke. Nah Bu, untuk Mall Pelayanan Publik di Tapin ini kan terletaknya di Kecamatan Tapin Utara. Sedangkan Kabupaten Tapin ini banyak kecamatannya Bu. Kayak apa kecamatan-kecamatan yang jauh tuh Bu untuk PNPP? Baik, terkait dengan Mall Pelayanan Publik kita memang posisinya berada di pusat ibu kota Kabupaten Tapin. Nah, untuk yang kecamatan itu memang ada perencanaan dari Pak PJ Bupati ya untuk membangun minimal pelayanan publik di kecamatan, khususnya di Kecamatan Candilaras Utara, kemudian di Kecamatan Binuang. Jadi itu ya sebetulnya kalau bisa mungkin arah ke sana Piani ya, tapi sementara memang kalau kami dengar itu cuma 2 kecamatan dulu. Nah, itu kan lagi persiapan karena terkait dengan pelayanan yang diberikan itu yang terbanyak itu ya, terbanyak biasanya untuk Disduk Capil, kan itu sangat penting karena masyarakat sudah juga mulai sangat memerlukan itu untuk pelayanan, apalagi sekarang BPJS sudah ditanggung biayanya BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah. Nah, kemarin kami di kegiatan ulang tahun Mall Pelayanan Publik memberikan penghargaan kepada SKPD atau kementerian lembaga yang terbanyak memberikan pelayanan. Nah, kalau kita kemarin itu di anniversary kita itu pelayanan paling banyak itu di Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan itu melayani masyarakat yang belum mempunyai jaminan BPJS Kesehatan. Jadi sebetulnya dengan persyaratan KTP dan kartu keluarga mereka bisa datang ke Mall Pelayanan Publik untuk memasukkan di anggota keluarganya untuk dijamin BPJS Kesehatannya. Jadi dimasukkan dulu datanya ke BPJS Kesehatan, kemudian langsung juga BPJS Kesehatannya sudah hadir juga di Mall Pelayanan Publik. Nah, itu kurang lebih 5-10 menit sudah beres dan itu dijamin untuk pembayarannya gratis. Jadi misalnya kita sakit ya mau berobat ya cukup sekarang juga nggak ada kartu BPJS, ya kita sampaikan aja KTP kita, dilihat di data kita nik mungkin di rumah sakit, semua udah dijamin oleh pemerintah daerah. Nah, jadi juga yang mandiri ini kan biasanya ada tunggakan. Nah, kalau ada tunggakan itu bisa dicicil. Misalnya kemarin ada yang membayar tunggakan itu dikatakan itu sekitar lebih 6 juta. Nah, memang lama sudah berapa tahun nggak dibayar. Tapi pada saat mereka mau berobat, nah itu mungkin ada bayar 2 bulan kah cicilannya dulu, mungkin cicilnya dalam 2 bulan itu 500. Nah, itu langsung aktif. Tapi yang sisa-sisanya itu, nah nanti disepakati kapan mungkin bisa dilunasin atau 1 tahun atau gimana. Nah, itu sangat membantu masyarakat kita dalam pelaksanaan, mungkin ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam bidang kesehatan. Nah, untuk Mall Pelayanan Publik ini dipersiapkan mungkin sarana prasarananya, karena untuk KTP kan ada rekam KTP. Nah, itu kan harus dianggarkan. Kemarin kita dengar udah dianggarkan dari dana APBD kita, dan juga kita perlu persiapan SDM kita, dan kita mungkin nanti di kecamatan ya yang banyak pelayanan mungkin bisa dialihkan kayak urusan BPJS tadi, kemudian juga KTP, kemudian juga mungkin kita juga nanti perizinan kita juga. Nah, perizinan mungkin kalau yang pembuatan NIB itu sangat mudah, tapi ya hanya masyarakat itu mungkin belum mengerti lagi. Nah, untuk kalau dulu kan surat keterangan usaha tuh
Nah, karena banyak keuntungannya kalau kita berusaha, apalagi UMKM yang pedagang-pedagang kecil yang menggunakan listrik. Nah, katanya udah bisa didiskon mungkin 50% lah bayar listriknya. Nah, untuk UMKM asal dia punya NEB tersebut. Nah. Luar biasa sekali, jadi banyak benar pula istilahnya tuh pelayanan gratis yang diberikan di mall pelayanan publik ini. Jadi masyarakat jangan takut lagi untuk datang ke MPP karena tidak semenyeramkan itu dan tidak sehedon itu pula. Artinya ramah dari resepsionisnya ramah, kemudian pelayanannya di SKPD ataupun kementeriannya ramah-ramah seberataan. Jadi jangan takutan datang ke MPP karena lebih mudah dan cepat. Seperti iklan itu. Itulah kami berupaya. Jadi kami tuh ada kamera kita yang memantau dari satpam yang di depan itu, kemudian resepsionis dan semua pemberi layanan itu kami pantau. Dan sudah kami latih langsung secara langsung kita latih di gerai-gerai pelayanan. Bagaimana sikap mereka melayani masyarakat. Nah, jangan sampai kalau masyarakat berurusan kita dengan sikap gaya tubuh yang tidak menyenangkan, kemudian tutur kata yang agak keras dan lain sebagainya. Sampai selesai pelayanan itu kami harapkan dapat menerapkannya. Memang pada awalnya ya pemberi layanan di gerai yang bukan SKPD kita agak susah. Ibu, saya malu katanya. Jangan malu karena tahu nggak, kita tuh diberikan Allah jalan untuk ke surga tuh lewat tugas yang kita laksanakan. Nah, kita kalau ikhlas memberikan pelayanan dengan senang hati, dengan baik, bahkan orang kadang-kadang kesan kita yang luar biasa tuh kadang-kadang mau kembali lagi ke MPP kita, mau minta layani lagi. Nah, jadi kami sudah selain secara teoris, secara surat edaran juga sampai dilatih mereka. Bagaimana? Seandainya sudah dipanggil nomor antrian, kamu harus dengan sikap seperti orang di bank, saya bilang. Nah, itu berdiri dengan tangan di depan, kasih salam, jangan duduk sebelum orang yang dilayani itu duduk. Nah, sudah diterapkan, tapi ya karena mungkin pemberi layanan ini kan tiap SKPD itu kadang-kadang berganti-ganti. Nah, itu yang kadang-kadang perlu waktu kita lagi. Dan seandainya saya bilang sama pengunjung, kalau ada di antara yang memberi layanan ini kurang baik, bilang aja sama kita akan berikan sanksi langsung. Nah, dan ini semuanya gratis. Masyarakat itu jangan takut untuk ke mall pelayanan publik. Semua dari depan itu sudah ada yang membukakan pintu. Nah, udah dibukakan. Ada nggak kantor yang kayak gitu? Nah, lihat aja. Jadi kita di MPP sudah datang. Saya bilang sama satpamnya 2 orang, laki sama perempuan. Kamu harus sigap. Kalau melihat orang sudah mulai di depan, kamu siap-siap buka pintu. Disapa, selamat pagi, assalamualaikum, apa yang bisa kami bantu. Nah, nomor antrian diambil, kemudian misalnya ulun nak berurusan ke Dukcapil, ada nomornya, dipencet, diambilkan, diarahkan, diantar orang sampai duduk di situ. Nah, berurusan 10 menit selesai. Sudah selesai, ibu bapak silahkan minum, ini gratis, ada welcome drink. Nah, kemudian kalau sudah itu ada sebetulnya untuk penilaian. Ada lagi kita terakhir, kalau bapak ibu ada waktu silahkan diberikan penilaian kepada pemberi layanan kami sampai diantar ke paling depan. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah masyarakat kalau masih penasaran datang aja ke mall pelayanan publik dan kita semuanya gratis. Dan ini yang kami harapkan juga akhir-akhir ini ya tentunya ada sedikit yang kurang enak lah. Nah, kemarin ada terindikasi ya ada calo-calo yang membawa masyarakat itu katanya KTP sampai 200.000 per lembar. Nah, jadi kami menghimbau kepada seluruh camat se-Kabupaten Tapin, kemudian aparat desa bisa membantu masyarakatnya mengarahkan untuk bisa berurusan langsung. Nah, sekarang kita tidak ada lagi yang diwakilkan untuk urusan. Dan kalaupun mungkin yang bersangkutan tidak bisa datang, kita bisa menggunakan surat kuasa, tapi surat kuasa itu dilampiri dengan kartu keluarga. Jadi ada hubungan keluarga untuk pemberian surat kuasa itu menghindari calo-calo karena kita juga dipantau oleh Ombudsman, oleh Menpan RI. Jangan sampai masyarakat itu ada dibebankan biaya. Nanti salah-salah
dikira kita yang mengambil keuntungan dari itu. Kita ikhlas semuanya alhamdulillah, dan kita juga bersyukur tadi setelah kita mendapat pelatihan service excellent dari Ombudsman, bahwa beliau mengatakan bahwa tidak semua orang diberikan Allah jalan menuju surga. Nah, itulah yang kita ingat. Berikanlah pelayanan terbaik kepada masyarakat, pelayanan yang menyenangkan dan bahkan pelayanan yang membahagiakan. Insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Amin. Oke Bu, karena ini kita programnya salam-salam Ramadan. Ya. Nah, Ibu adakah salam-salam Bu untuk keluarga mungkin atau rekan kerja? Anak-anak, oh ya, kakawanan sakulah. Oh ya. Salam itu macam-macam nah macam-macam. Jadi kita setiap pagi biasanya untuk, karena memang aktivitas kita tuh kalau dilihat memang 50-nya di kantor, 50 di keluarga ya. Nah, kita selalu kalau salam tuh kita ucapkan ya, Assalamualaikum, itu setiap kali kita pertemuan dengan kawan-kawan. Kalau di rumah juga demikian. Jadi untuk salam-salam kita mungkin salam terhangat tentunya buat keluarga ya, keluarga tercinta di rumah, buat ya keberhasilan seseorang tuh mungkin kita tahu ya, tidak mungkin seseorang tuh bisa berhasil tanpa dukungan ada orang-orang terhebat di belakang kita. Nah, khususnya mungkin keluarga, kalau di rumah, kalau di kantor orang-orang kantor kita. Jadi kita sadar bahwa semua itu adalah dukungan dari semua pihak ya. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Doa selalu kita panjatkan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, apa yang kita niatkan, niat baik kita. Nah, tentunya kita mengharapkan silaturahmi sebuah keluarga, sebuah kantor itu dirasakan seperti satu tubuh. Jadi sedikit aja sakit di ujung jari semua akan merasakan. Nah, itu yang kami terapkan semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kantor itu bukan atasan dengan bawahan, tapi sebuah keluarga yang bisa tentunya merajut tali silaturahmi di antara kita semua. Dalam sekali. Luar biasa sosok Ibu Fauziah yang banyak memberikan wejangan kepada kita di episode kali ini ya Allah, kepada kita di episode kali ini. Semoga tadi apa yang Ibu sampaikan bisa diterima masyarakat dengan baik, bisa dipahami dan bermanfaat tentunya. Tapi ada satu lagi yang lupa. Nah, boleh Bu. Kita ada programnya, karena memang visi misi Pak Bupati ya agamis. Nah, jadi kami sejak di Dinas Tenaga Kerja itu memang berawal dari bulan Ramadan dulu. Kita kan kalau Ramadan itu ada tadarusan Al-Quran setiap hari, dan setelah menjelang Hari Raya Idul Fitri kita ada hataman Al-Quran. Nah, setelah Ramadan saya bilang, kenapa Al-Quran ini tidak dihidupkan kembali? Nah, setelah Ramadan kita melaksanakan hataman Al-Quran bulanan. Kita memberikan tugas kepada karyawan kita, 1 juz itu 1 bulan. Nah, jadi kalau sudah selesai kita rutin. Alhamdulillah kemarin kita waktu di Disnaker sudah 19 kali hatam Al-Quran. Kemudian pindah ke sini sudah ke-15, dan insya Allah besok kita hataman yang ke-16 dirangkai dengan kegiatan peringatan Isra Mi'raj dan juga Haul Abah Guru Sakumpul, itu rutin setiap bulan. Jadi kalau sudah selesai saya tugas di juz 1, nanti bulan berikutnya saya tugas di juz 2. Berikutnya juz 3, sehingga 30 bulan saya bekerja bisa 30 juz. Kalau membacanya bisa di rumah, bisa di kantor, pokoknya 1 juz 1 bulan untuk membaca Al-Quran. Itulah yang selalu saya terapkan, karena Al-Quran luar biasa keberkahannya. Jadi bukan hanya bulan Ramadan kita membuka Al-Quran, tapi di bulan-bulan lain kita harapkan. Dan bahkan kita kemarin memberikan nanti Al-Quran yang ada terjemahannya, sehingga apa yang kita baca dapat kita mengerti apa yang disampaikan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nanti keberkahan Al-Qur'an itu bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Amin.
Oke, terima kasih banyak Ibu Iya. dengan kesempatannya hari ini, dan kita setelah ini mau lanjut jalan-jalan ulah Iya. MPP lagi. Inggih, sekalian kita berkunjung ke kafetaria Rinti. Iya. Benar sekali. Oke. Hari ini tiba puasa pertamaku, bangun di pagi buta bersama ayah ibuku, seteguk air manis, sepotong kurma kecil, semangat di dada, puasa takkan terganggu. Puasa pertama langkah baru, harus dijalani dengan penuh rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita di bulan Ramadan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita lancar, hikmah, berkah, dan diterima amal ibadah kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadir Fayed, saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja Tapin. Salamnya biasa kakawanan di Dinas Tenaga Kerja, Kak. Nah, kakawanan saulah, Kak, kuliah, Kak, barang aja asalnya nang sampai kabarnya nang kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Tapin, khususnya Kecamatan Hatungun, untuk keluarga ulun selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita berlomba-lomba dalam puasa kali ini untuk mencari keberkahan, pahala yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini di tahun 1446 Hijriah. Semoga di bulan ini kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo, selamat pagi. Saya Reni dari BPJS Ketenagakerjaan di Mall Pelayanan Publik Tapin. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar sehingga berbuka ya. So, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk buka puasanya, buka puasa bareng keluarga tercinta, teman-teman tersayang, juga buka puasa bersama lah dengan teman-teman sekolah yang udah lama nggak bertemu juga. Ya, untuk semua warga Tapin jangan lupa juga nanti kunjungi stand saya ya di Mall Pelayanan Publik Tapin, bagian loket BPJS Ketenagakerjaan kalau ada yang mau mengurus BP Jam Sosteknya masing-masing. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa. Salam buat karyawan Samsat PPD Rantau, selamat menjalankan ibadah puasa, serta karyawan MPP Mall Pelayanan Publik Rantau, selamat menjalankan ibadah puasa. Buat kakawanan Kiki, Rani, Isa, Uno, jangan kada ingat puasa lah, jangan batal, jangan sembahyangnya, jangan kada ingat tarawihnya juga, puasanya jangan batal terus. Oke. Halo warga Tapin, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita lancar sampai Hari Idul Fitri. Selamat menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Kita semuanya semangat. Jangan lupa bawa ngabuburitnya dengan Mak Unjun. Assalamualaikum warga Tapin, ulun Almi, ulun hendak titip salam gasan mama ulun. Semoga mama sehat selalu dan bisa menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tapin Sabarataan. Kali ini ulun mau ucapin salam-salam gasan keluarga ulun yang ada di rumah, mama, abah, ading. Jangan kada ingat puasa. Halo, assalamualaikum. Ulun Meta dari Barabai. Titip salam buat seluruh keluarga. Semoga nanti ibadah puasanya lancar. Amin. Halo guys, jangan lupa mampir di Kafetaria Rinti Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin. Salam gasan beratan kakawanan yang ada di Kabupaten Tapin. Mudahan lancar puasanya.
Oke pemirsa, setelah 10 jam kita berkeliling di mall pelayanan publik, Luar biasa 10 jam kita haus, kita pengen makan setelah ini karena kita waktunya untuk berbuka ya. Berbuka puasa. Tidak 10 jam juga Bang Pak Ai. Lihat parut. Buka MPP aja. Kadang-kadang ada. Jadi kita sudah berkunjung tadi di mall pelayanan publik, kita sudah melihat pelayanan apa aja, kemudian kita sudah berbincang juga dengan kepala dinasnya dan memberikan banyak edukasi untuk masyarakat. Nah, semoga tayangan di episode kali ini bisa menghibur masyarakat karena tentunya di bulan puasa kita tetap harus bahagia. Benar Kata-kata sekali. hari ini Apa Tinat? fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang seperti kita tadi salah. Bahasa. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi host seperti bidadari seperti kita ini tidak dapat di Datang dua kali. Datang 2 kali selama. Terima kasih banyak. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.